Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hapsari Kusmaninggia, panggilannya Hapsari. Saya adalah founder dari Quotidian Salad atau Kisalat. Jadi teman-teman, Kisalat ini adalah pop-up store yang menyediakan ready to eat salad sama buah-buahan, kemudian ada smoothies. Tema besar kita itu kita pengen bantu teman-teman sekalian untuk dapetin cepet akses makanan sehat yang tema besarnya itu fiber sama protein, gitu teman-teman. Jadi awalnya kita bangun bisnis salad itu dimulai pada akhir tahun 2022. Waktu itu aku masih kerja jadi researcher di salah satu lembaga economic think tank. Terus aku kemudian mikir apa ya yang habis ini apa yang bisa aku lakuin gitu, hal kecil apa yang bisa aku lakuin selanjutnya gitu untuk membantu teman-teman di sekitarku gitu. Nah, sampai pada akhirnya aku ke bisnis salad ini setelah aku resign dari pekerjaanku sebelumnya jadi researcher. I found this salad business. Kenapa sih kok salad gitu random banget dari economic researcher gitu ke bisnis salad gitu kan jauh banget. Nah, karena waktu S2 dulu kebetulan aku tuh tinggalnya di Prancis. Jadi selama 2,5 tahun aku tinggal di Prancis tuh kalau menurutku ya dapat akses makanan sehat kayak misalnya salad, bahkan kayak misalnya di coffee shop atau misalnya di boulangerie atau patisserie atau apapun, there always been ready to eat salad. Aku kepikirannya dari situ gitu. Kok di Indo tuh susah ya buat dapat makanan seger. Jadi that was my very first personal motivation sih. Kenapa pengen bikin, dan kalau toh aku melanjutkan misalnya kayak gaya hidup aku, makannya tiap hari fiber, makanya ini it will be cost me a lot gitu. Karena kalau seperti yang kita tahu dengan brand-brand existing brand sekarang tuh kayak paling nggak kita keluar budget I think 100,000 sampai 150 ya per eat gitu. Kalau untuk makan hanya sayur gitu yang dimana harusnya bisa lebih murah gitu, bisa ditekan. Nah, jadi itu salah satu my very first motivation sih. Kenapa akhirnya I think this is it gitu. Kalau secara keseluruhan ya, aspek F&B itu paksa-paksanya gede banget ya. Kalau nggak salah sekitar 300 miliar US dollar gitu. Dan kalau buat F&B sendiri, dia per tahun itu bakalan tumbuh sekitar 7%. Kalau menurut saya, tren health sama wellness, apalagi di F&B ini berkesinambungan. Karena pada awalnya tuh yang aku pengen lakukan tuh bukannya, kayak jadi beda nih, enggak, tapi kayak memperkaya atmosfer F&B di Indonesia. Karena kalau yang kita tahu tuh yang viral, yang paling laku biasanya tuh kalau nggak makanan manis, terus makanan yang pedas, orang-orang itu suka itu, sama makanan yang porsinya super banyak. Jadi aku tuh di sini pengen hadir buat apa sih, biar kayak tambah option aja nih, ada loh makanan yang sehat gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak we want to be there gitu. To enrich the scene gitu. Yang pertama, kalau dari awal kita launching produk ya, itu finding the market, like a niche market. Karena kita kan awalnya sebenarnya proses bisnis kalau menurut aku tuh testing ya. Everything itu everyday itu kayak eksperimen gitu. Di sini nih, ternyata flop. Kita ganti lagi, pivot lagi. Jadi nemuin market yang niche, emang bener-bener ini nih pangsa pasarnya. Misalnya kayak di sini bikin pop-up store. Awalnya kan cloud ya, dan itu lumayan trial and error I think ya. Karena jadi ceritanya waktu kita pertama kali mulai cloud itu kita di akhir pandemi. Jadi pas akhir pandemi tuh kan behavior online dining behavior kan turun. Nah, di situ tantangannya. Dan juga waktu kita mulai itu aku ingat banget landlord kita. Jadi waktu itu kan kita nyewa beberapa cloud. Itu para pemiliknya going bankrupt gitu. Banyak banget startup kayak Everplate dan lain sebagainya itu kayak bankrupt. Jadi kayak di situ challenge-nya gitu. Jadi makanya sekarang mikir gimana ya kita caranya in a line gitu. Orang-orang maunya apa, market maunya apa, kayak gitu sih paling. Oke, so menurut Kak Hapsari lebih efektif mana sih jualan via cloud kitchen atau punya pop-up store? Tergantung model bisnisnya. Ada sebagian pemain yang emang dia mainnya di online gitu, kayak catering yang super gede yang kita tahu, dan itu juga efektif gitu. Tapi kalau sekarang, kalau dibandingin head to head antara yang awal aku bangun gitu cloud sama yang sekarang, itu kayaknya lebih enak mainnya di offline store gitu, karena nggak iklan pun
customer datang gitu, karena kita istilahnya kayak di tempat yang tepat gitu. Jadi nggak perlu ada biaya iklan, nggak perlu ngitungin CTR, ROAS, dan lain sebagainya gitu. Ads tetap ada, tapi kayak minimal, bahkan sampai sekarang pun kita belum tap in banget ke ads, jadi belum kita garap. Nanti setelah launching ini baru insya Allah akan kita garap semuanya gitu sih. Prestasi tergantung posisi itu kayaknya bener banget ya. Kalau untuk cloud sendiri ya, setahu aku ya, dari yang aku alamin itu ranging sih, tergantung tempatnya. Kalau misalnya tempatnya premium berarti kan semakin mahal ya. Tapi kalau setup cost-nya tuh untuk cloud nggak terlalu gede ya, sekitar mungkin 30-50 kali ya. Kalau untuk pop-up sih ya mungkin tergantung dari eksekusinya sendiri, ini apa enggak. Tapi kalau ini capex-nya tuh mungkin hampir ada kali 200 plus karena di gedung. Ternyata banyak banget tuh kebutuhan gedung, kayak setup saluran apalah, bikin jalur apalah. Nah itu it cost you a lot gitu. Sama peralatan-peralatan, karena kan kita itu tergantung banget sama pendingin ya. Walaupun kayak toko salad doang, tapi ini kalau dihitung kayak cost alat listriknya tuh ada salad showcase, ada freezer sendiri, ada buat towing sendiri, terus ada pendingin sendiri, nanti alat, semuanya everything is listrik lah intinya itu sih. Strateginya kalau buat yang budgetnya minimal ya kan, kalau kayak ini kan masih we are still istilahnya apa ya, baru lahir gitu. Jadi lebih banyak kolaborasi sih sama brand lain, terus kemudian tap in ke tempat-tempat community gitu-gitu, community olahraga, paling kayak gitu aja sih. Halo teman-teman semuanya, buat teman-teman yang lagi banget mau mulai bisnis, saranku sih satu ya, mulai aja dulu tapi with a strategy gitu. Maksudnya apa sih? Kalau aku dulu belajar, dikasih tahu sama guru aku, jadi istilahnya minimax strategy. Jadi minimize your maximum loss. Jadi kalau misalnya kalian punya risk atau in-day risk, itu cari resiko yang paling minimal yang bisa kerjain dan execute it daily and consistent. Kalau tipsku itu sih buat teman-teman yang baru mau mulai, semangat. There's so much still opportunity sama kesempatan di luar sana untuk membantu teman-teman kita semua untuk bikin lapangan kerja. Jadi keep going on. You do great.